merupakan negara maritim, negara yang menjadi tempat perdagangan. Terus, nah itu aja sih yang baik tahu. Indonesia itu merupakan salah satu negara yang dipenuhi dengan kepulauan, terus juga dengan beraneka ragam budaya, sangat kaya akan keindahan alam. Indonesia dikenal dengan berbagai macam suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, keberagaman agama, dan juga bahasa di Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah seberapa jauh kalian mengenal apa itu Indonesia. Wawasan kebangsaan itu pengetahuan tentang bangsa. Kalau di Indonesia berarti tentang bahasa Indonesia sendiri. Jadi sejauh mana kita memiliki pengetahuan terhadap bangsa kita. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang seseorang untuk menjaga nilai-nilai luhur kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia mengenai bangsanya sendiri, mengenai negaranya sendiri, dan sejarah dari negaranya. Upaya bela negara adalah sikap kita dan menjaga kita dari perbuatan buruk yang ada di Indonesia. Upaya berarti suatu sikap ataupun usaha seseorang untuk membela negaranya sendiri, baik dengan tentunya dengan menerapkan sila-sila Pancasila salah satunya. Bela negara adalah sikap atau tindakan untuk menjaga nama baik kesatuan negara Republik Indonesia. Contoh dari bela negara adalah menjaga keutuhan perbatasan Indonesia terhadap negara-negara luar. Dia mencintai negaranya, dan setelah rasa cinta itu ada, pasti dia akan muncul sebuah keinginan untuk bela negaranya. Paling banyak sih di TV korupsi, sarang, teroris, dan hoax, dan itu aja yang paling tahu. Ya paling susah diatasi soalnya banyak orang Indonesia tuh yang kurang jujur. Masih ada, cuman ada seberapa aja yang jujur. Kalau menurut gue sampai sekarang tuh karena korupsi tuh, ya korupsi dari dulu sampai sekarang tuh korupsi yang nggak selesai gitu Bu. Contoh masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah tentang isu hoax. Isu hoax yang beredar saat ini di Indonesia. Dengan mudahnya masyarakat Indonesia mengakses internet, semacam media sosial dan sebagainya. Di situ isu hoax banyak beredar yang belum jelas tentang kebenaran dan informasi yang akurat tentang berita tersebut. Salah satu masalah yang saya lihat yang muncul, yang dihadapi oleh negara kita adalah yang pertama, yaitu rasa percayanya warga negara terhadap pemerintahan. Bisa jadi terjadi karena kekecewaan warga negara terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
negara Indonesia nggak maju-maju, jadi susah maju karena korup. Dampaknya tentu banyak sekali Bu, kayak kemiskinan tentunya sampai sekarang masih Indonesia juga masih dikatakan negara berkembang. Itu sebagai salah satu bukti bahwa masih tingginya angka korupsi itu masih sangat tinggi. Jadi menyengsarakan rakyatnya juga. Masyarakat mudah percaya akan isu tersebut sehingga masyarakat merasa kurang percaya terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Banyak warga yang mendapatkan informasi yang kurang akurat, yang tidak benar dari media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Rasa kepercayaan itu memudar untuk kepada pemerintahan. Rajin belajar, sering berbuat jujur, sering tolong menolong sesama warga Indonesia. Jadi diawali dengan diri sendiri, seperti lebih menerapkan nilai-nilai Pancasila. Juga contohnya kalau sebagai mahasiswa tentunya seperti tidak korupsi waktu ataupun tidak menyogok atau memberikan uang kepada atasan supaya cepat lulus seperti itu. Terus juga harus on time juga. Terus juga kalau misalnya sebagai pekerja mungkin sama juga seperti itu ya Bu. Cara yang pertama untuk mengurangi dampak isu hoax tersebut adalah yang pertama dari masyarakat tersebut. Masyarakat terlebih dahulu mencari kebenaran dari isi berita. Jikalau masyarakat merasa isi berita belum sempurna untuk benar, bisa dilaporkan ke pemerintah melalui media informasi dan komunikasi untuk dicek kebenarannya dari sumber yang bersangkutan. Kita sebagai warga negara juga bertanggung jawab untuk mari kita upayakan mencari informasi yang benar. Tetap jujur saja, jangan suka berbohong. Ya, rajin belajar, tetap semangat. Ya marilah kita cintai negara kita sendiri, karena kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi? Nggak mungkin orang lain, nggak mungkin dari negara lain. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri, kita rubah, kita mulai lagi nilai-nilai yang terkandung terutama dalam sila Pancasila. Pesan untuk teman-teman di luar, cintailah negara Indonesia, jaga keutuhan negara Republik Indonesia, dan bijaklah dalam bermedia sosial. Nah, untuk generasi muda, sebaiknya memang kita generasi muda, mari kita meningkatkan wawasan kebangsaan dengan membaca sejarah-sejarah dari buku-buku yang benar-benar dapat dipercaya isinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama yang kami ajukan kepada narasumber kami adalah apa yang Anda ketahui tentang Indonesia. Dan jawaban yang kami dapatkan cukup beragam, tergantung latar belakang dan tingkat pendidikan dari narasumber kami. Misalnya saja salah seorang narasumber yang masih berstatus sebagai seorang pelajar memberikan jawaban bahwa Indonesia adalah negara maritim. Sementara narasumber kami lainnya yang mahasiswa dan yang sudah bekerja pada umumnya menjawab bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, dan juga suku bangsa dan agama. Pertanyaan kedua yang kami ajukan di sini ke narasumber adalah seberapa besar mereka mengetahui tentang wawasan kebangsaan. Nah, di sini kami mendapatkan jawaban yang simpel dari narasumber. Mungkin hal ini dikarenakan dilatar belakangi oleh faktor pendidikan dan juga pengalaman mereka. Di mana di sini untuk jawaban narasumber 1 dan 2 itu sangat simpel sekali. Mereka menjawab bahwa wawasan kebangsaan itu adalah seberapa besar mereka mengetahui tentang Indonesia. Sementara untuk jawaban narasumber ketiga dan 4 itu lebih luas lagi, di mana mereka menjawab bahwa wawasan kebangsaan itu
seberapa besar mereka mengetahui tentang nilai-nilai luhur bangsa ini dan bagaimana sejarah dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pemahaman bela negara yang baik sudah dimiliki oleh teman-teman kita, dan juga mereka sudah mengetahui bahwa prinsip dari bela negara itu sendiri atau nilai-nilai dasar dari bela negara itu sendiri merupakan adalah Pancasila. Dan kita harapkan nantinya pengetahuan yang baik mengenai bela negara ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman kita untuk nantinya membentengi negara kita ataupun dari mereka masing-masing dari apakah itu isu-isu ataupun ideologi-ideologi ataupun budaya-budaya asing yang mengancam keutuhan ataupun keamanan negara kita. Pertanyaan yang kami ajukan selanjutnya kepada 4 narasumber kami yaitu apa masalah terbesar yang sedang dihadapi oleh negara saat ini dan bagaimana dampaknya. Ini menarik sekali karena keempat narasumber kami, 2 diantaranya menjawab bahwa isu terbesar itu adalah korupsi dan juga 2 narasumber lainnya menjawab isu atau masalah terbesar itu adalah isu hoax. Dan juga narasumber kami sudah mampu mengidentifikasi dampak dari masalah isu tersebut. Untuk isu korupsi, narasumber mengatakan bahwa dampaknya itu adalah negara akan menjadi tidak maju dan juga akan semakin banyak rakyat miskin. Nah, untuk isu hoax, narasumber berpendapat bahwa jika isu hoax ini tidak diselesaikan, maka akan semakin kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kelima yang kami ajukan kepada narasumber, apa yang bisa kita perbuat untuk bangsa ini? Dari 4 narasumber yang ada, mulai dari pelajar sampai PNS, mereka menyatakan bagaimana kita untuk harus memberantas korupsi, mengentaskan kemiskinan, masyarakat yang tidak percaya kepada pemerintah pada hari ini sehingga informasi yang tidak benar yang selalu berkembang dan bagaimana informasi ini bisa disaring dengan baik dan benar.